Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah dengan NIM L0211911080, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metode rehabilitasi pada lamun. Padang lamun merupakan ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya, sehingga tumbuhan lamun dan beraneka ragam serta berlimpahnya organisme yang berasosiasi dengan padang lamun dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemancingan, wisata bahari, bahan baku, pakan artifisial untuk ikan dan hewan ternak, sumber pupuk hijau, area marikultur seperti ikan, teripang, kerang, tiram, dan rumput laut. Selanjutnya, padang lamun di Indonesia yang diperkirakan seluas sekitar 30.000 km kuadrat mempunyai peran penting sebagai habitat ikan dan berbagai biota lainnya. Berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomi penting menjadikan padang lamun sebagai tempat mencari makan, berlindung, bertelur, memijah, dan sebagai daerah asuhan. Padang lamun ini juga berperan penting untuk menjaga kestabilan garis pantai. Selanjutnya, metode penanaman atau transplantasi pada lamun. Transplantasi adalah memindahkan dan menanam di lain tempat, mencabut dan memasang pada tanah lain atau situasi lain. Nah, transplantasi lamun ini dilakukan dengan cara mengambil atau menyetek rizoma lamun dari lokasi donor, lalu memindahkan stek lamun tersebut ke lokasi transplantasi. Nah, selain stek, transplantasi dapat juga dilakukan dengan cara menanam biji atau menyemai biji terlebih dahulu sebelum ditanam. Pada metode transplantasi ini terdapat 3 langkah metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama metode pembibitan atau pembenihan, yang kedua metode sprig dengan jangkar atau tanpa jangkar, dan terakhir adalah metode plug. Yang pertama yaitu metode pembibitan atau pembenihan. Biji biasanya dikoleksi dari buah yang tua atau diambil dari bibit yang tumbuh pada permukaan sedimen. Nah, untuk memanennya, buah dipotong dari tangkainya dan dipecah, maka kelihatan 4 atau 5 biji dan benih segera ditanam dan disirami air laut yang mengalir. Selanjutnya yaitu metode sprig dengan jangkar atau tanpa jangkar, yaitu pengambilan bibit tanaman dengan pisau atau parang dan ditransplantasi tanpa substratnya. Untuk penanaman dengan metode sprig dengan jangkar biasanya dilakukan pada arus dengan 1,5 knot, kira-kira 3 km per jam, atau pada daerah dengan gelombang akibat angin. Selanjutnya, penanaman metode sprig tanpa jangkar ditanam dengan cara menggali sebuah lubang kecil pada substratnya. Dalamnya kira-kira 8 cm, kemudian ditutup dengan substrat yang sama. Nah, selanjutnya metode plug, yaitu pengambilan bibit tanaman dengan patok paralon dan tanamannya dipindahkan dengan substratnya, biasanya menggunakan paralon atau PVC. Metode plug dengan menekan ke tanaman masuk ke substratnya, kemudian ditransplantasi pada lubang yang sama pada kedalaman 15-20 cm. Itulah tadi presentasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.